Teks fabel. Apa itu teks fabel? Pengertian teks fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut juga dengan cerita moral karena pesan yang terdapat dalam fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Fabel terbagi berapa jenis? Jenis-jenis fabel. Fabel terbagi menjadi dua jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa buas, dan ganas. Latar dari fabel alami menggunakan latar hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Sedangkan fabel adaptasi merupakan fabel yang memberikan watak dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar seperti di rumah, di jalan raya, misalnya seperti landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan umum yang menjadi dasar karya sastra. Yang selanjutnya, alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan dari kejadian cerita yang terjadi. Yang selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang pengarang pada peristiwa cerita. Yang selanjutnya, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terjadi dalam teks cerita fiksi. Yang selanjutnya, latar. Latar adalah terdiri dari tempat, waktu, dan lingkungan tempat terjadinya peristiwa. Yang selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan moral dari dalam cerita tersebut. Perbedaan teks fabel dengan dan tanpa koda. Perbedaan fabel dengan koda dan tanpa koda. 1. Fabel dengan koda. Fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. 2. Fabel tanpa koda. Tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Berikut contoh teks fabel. Semut dan belalang. Saat musim panas tiba, keluarga semut begitu bersemangat. Mereka bergotong royong mengumpulkan makanan. Teriknya sinar matahari tidak membuat mereka patah semangat. Berbeda dengan keluarga semut yang bekerja keras, belalang menghabiskan waktunya dengan bermain musik. Cita-cita belalang memang menjadi seorang pemain musik yang terkenal. Musim gugur tiba. Waktunya bagi para semut untuk menjemur makanan. Semut-semut itu terlihat sangat kelelahan karena udara yang panas. Semua kerja keras ini adalah persiapan untuk menghadapi musim dingin. Sementara itu, belalang masih sibuk bermain musik. Kali ini, ia sedang asik bermain terompet. Suaranya begitu indah. Ia lupa bahwa ia belum mengumpulkan satupun makanan. Musim dingin sebentar lagi tiba. Semua makanan harus diangkut ke sarang. Saat semut-semut sedang bekerja mengangkut makanan, datanglah sang belalang dengan wajah sedih dan terlihat lapar. Rupanya, belalang bermaksud meminta sedikit makanan kepada para semut. Semut pun kemudian bertanya, "Apa saja yang kamu lakukan selama ini?" Dengan malu, belalang menjawab, Aku berlatih musik." Musim dingin yang datang itu bukan masalah bagi para semut, karena mereka mempunyai persediaan makanan yang sangat banyak. Saat malam tiba, para semut bersukaria dengan bermain musik sambil menyantap makanan. Bagaimanakah dengan nasib belalang? Ia kedinginan, tidak mempunyai makanan,
dan tidak mempunyai rumah. Ia harus berjuang untuk mencari makanan di tengah udara yang begitu dingin. Nasihat dari cerita ini adalah, ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Siapa yang rajin dan mau bekerja keras, maka ia akan memetik hasilnya. Unsur-unsur fabel di dalam cerita tersebut adalah yang pertama, tokoh. Ada semut, penokohannya rajin, dan tokoh belalang dengan penokohan pemalas. Alur di dalam cerita tersebut alurnya maju. Sudut pandangnya orang ketiga. Latar tempat di hutan. Latar waktu terdiri dari musim panas, musim dingin, di siang hari dan malam hari. Dan terakhir, ada amanat di dalam cerita tersebut adalah ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Siapa yang rajin dan mau bekerja keras, maka ia akan memetik hasilnya.